Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 19 7D mahasiswa Bina Sarana Informatika akan menyampaikan hasil riset kami yang berjudul Risiko Kebocoran Data Pribadi pada Sistem Informasi Pemerintahan. Ya, keamanan data pribadi kini menjadi isu yang lumayan krusial ya, terutama di sektor pemerintahan yang mengelola informasi sensitif dari masyarakat. Berbagai kasus kebocoran data juga telah menimbulkan banyak kerugian ya, tidak hanya secara finansial, tapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem informasi pemerintahan. Jadi melalui studi kasus ini, kami telah melakukan riset nih sebelumnya pada salah satu vendor pemerintahan dalam pengembangan aplikasi ya, yaitu PT Ciptadra Sofindo. Sebagai contoh perusahaan yang memiliki pengalaman dalam menyediakan solusi teknologi informasi di sektor publik. Nah, ya, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari saya, nama saya Devan Surya Vijaya dengan NIM 192200134. Saya Nur Muhammad Hibatullah dengan NIM 19220126. Nama saya Rifki Januar Ferdiansyah dengan NIM 19220144. Saya Rezi Harfian Cayandi dengan NIM 19220143. Saya Tintania Duyuliani dengan NIM 19220017. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, sebelumnya ini ada pengertian dari etika profesi ya. Jadi, etika profesi ini adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para profesional teknologi informasi. Etika ini membimbing bagaimana seorang praktisi TI bekerja, mengambil keputusan, serta menjaga integritas teknologi yang mereka bangun. Ada pula prinsip-prinsip utama etika TI, mencakup yang pertama itu ada kejujuran dalam menyampaikan informasi teknis dan kondisi sistem, lalu ada tanggung jawab terhadap dampak sosial dan teknologi yang dikembangkan, lalu ada kerahasiaan dalam menjaga data pengguna, lalu integritas profesional saat mengelola sistem dan akses data, yang terakhir itu ada etika profesi dibutuhkan agar teknologi tidak menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat. Selanjutnya konsep privasi dan data pribadi. Privasi adalah hak fundamental yang memungkinkan individu mengontrol bagaimana informasi pribadinya dikumpulkan, diproses, disimpan, dan disebarkan. Dalam konteks digital, data pribadi sangat rentan karena tersimpan dalam sistem berbasis jaringan. Jenis data pribadi meliputi identitas, yaitu seperti nik, nama, tanggal lahir, dan lainnya. Lalu ada kontak kayak alamat, nomor telepon, email, terus juga ada dokumen seperti KTP, KK, akta, terus ada data layanan publik seperti rekam aktivitas pengguna. Lalu yang terakhir ada pelanggaran privasi terjadi ketika informasi digunakan atau diakses tanpa izin pemilik data. Untuk kerangka hukum di Indonesia itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 PDP. Undang-undang ini mengatur mengenai asas jenis data pribadi, hak subjektif data pribadi, pemrosesan pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Yang kurang lebih seperti itu bunyinya. Di Indonesia ini memiliki dasar hukum yang kuat pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang tadi, yang dimana poin-poin seperti hak data untuk mengetahui, mengubah, dan menghapus data, kewajiban pengendali data untuk melindungi dan mengelola data secara aman, terus ada sanksi administratif bila mana ada pidana pelanggaran gitu ya. Lalu ada undang-undang yang didukung oleh PP 71/2019 PSTE yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, lalu juga pedoman BSSN terkait keamanan cyber nasional. Dalam konteks ini, setiap instansi pemerintah maupun vendor TI khususnya wajib patuh pada standar keamanan yang diterapkan.
Oke, selanjutnya studi kasus pada PT Cipta Joseph Indo. PT Cipta Joseph Indo merupakan sebuah vendor yang membantu mengembangkan dan mengelola berbagai sistem informasi pemerintahan, seperti sistem perizinan, administrasi, kependudukan, dan layanan digital lainnya. Sistem-sistem ini menyimpan data sensitif warga, sehingga setiap proses development, maintenance, dan penyimpanan data harus menerapkan standar keamanan tinggi. Pada kasus risiko kebocoran data menyoroti pentingnya profesional TI memahami etika profesi saat menangani informasi publik yang sifatnya kritis dan berdampak luas. Ada beberapa angka penyebab risiko kebocoran. Faktor teknis, pertama, enskripsi tidak menyeluruh, baik saat data disimpan maupun dikirimkan. Lalu autentifikasi lemah atau tidak menggunakan multifaktor authentication. Selanjutnya, tidak ada sistem monitoring real-time terhadap aktivitas pengguna. Selanjutnya ada faktor kebijakan, SOP keamanan tidak diterapkan secara konsisten. Lalu tidak adanya penerapan privacy by design sejak awal pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada audit keamanan kurang atau tidak pernah dilakukan. Yang terakhir ada faktor manusia, kelalaian penggunaan akun bersama. Selanjutnya ada lemahnya kesadaran keamanan, mudah terkena phishing. Yang terakhir, penyimpanan data di perangkat pribadi. Ketiga faktor ini memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan atau bocornya data pribadi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dampak kebocoran data. Kebocoran data tidak hanya menjadi ancaman teknologi, tetapi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Nah, untuk bagi masyarakat itu dampaknya pencurian identitas dan penyalahgunaan akun. Selanjutnya itu ada penipuan digital, pemerasan, dan ancaman. Nah, kalau untuk yang bagi instansi pemerintah, itu ada hilangnya kepercayaan publik pada layanan digital, ketidakstabilan operasional layanan publik, kewajiban hukum dan pengawasan ketat. Nah, dan untuk bagi vendor TI seperti PT Cipta Joseph Indonya, itu kerusakan reputasi perusahaan, kemungkinan pemutusan kontrak kerjasama, sanksi hukum apabila terbukti lalai menjaga keamanan data. Lalu selanjutnya ada analisis etika profesi. Dalam perspektif etika profesi TI, resiko kebocoran data dapat terjadi akibat kurangnya profesionalisme dalam menjaga kerahasiaan data pengguna, ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dan pedoman kerja, tidak adanya transparansi atau keterlambatan dalam melaporkan insiden, mengakses data di luar kewenangan atau kebutuhan pekerjaan. Ketika aspek-aspek etika ini dilanggar, maka teknologi yang digunakan menjadi tidak aman dan merugikan untuk masyarakatnya itu sendiri sebagai penggunanya. Oke, adapun strategi untuk pencegahan. Yang pertama ada pendekatan teknis, itu ada implementasi untuk enkripsi end-to-end sama MFA ya. Selanjutnya ada sistem identity dan access management. Terakhir itu ada monitoring log aktivitas. Selanjutnya untuk pendekatan prosedural, itu ada penerapan SSDLC untuk memastikan keamanan sejak awal. Lalu ada audit keamanan dan DPIS secara rutin. Selanjutnya ada perjanjian pengelolaan data yang jelas antara vendor sama pemerintah ya. Terakhir untuk pendekatan SDM, itu ada pelatihan cyber awareness, lalu simulasi phishing dan incident response. Terakhir itu ada membangun budaya keamanan di seluruh level organisasi. Oke, terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasi, itu yang pertama, etika profesi etika sangat penting dalam memastikan sistem informasi berjalan aman dan bertanggung jawab. Lalu risiko kebocoran data berasal dari kelemahan teknis, kebijakan, dan manusia. Terakhir, vendor TI wajib menerapkan prinsip keamanan modern dan mematuhi UU PDP ya. Nah, untuk rekomendasi sendiri, itu pemerintah dan vendor bisa melakukan audit keamanan secara independen secara berkala, lalu menerapkan privasi by design dalam setiap sistem baru, lalu meningkatkan pelatihan dan pemahaman etika profesi bagi seluruh pegawai,
Sama terakhir itu membuat SOP pelindungan data pribadi yang ketat dan wajib dipatuhi semua orang. Oke. Oke, Terima kasih. sebagai penutup dari penelitian ini kami menyadari ya bahwa keamanan data pribadi pada sistem informasi pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama, baik dari sisi pemerintah sebagai penyelenggaranya maupun vendor sebagai pihak pengembang teknologi. Studi kasus kami ini yang kita lakukan terhadap PT Cipta Sapindo ya memberikan gambaran bahwa penerapan teknologi dalam pemerintahan memiliki potensi besar. Namun tetap membutuhkan perencanaan keamanan, pengawasan, serta juga evaluasi. Harapan dari kami, riset ini dapat menjadi wawasan dan referensi ya bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kolaborasi untuk membangun sistem informasi pemerintahan yang lebih aman dan terpercaya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.